Anda masih di News Sore pemirsa. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menyerahkan uang rampasan negara sebanyak 530 miliar rupiah dari tindak pidana pencucian uang judi online. Uang ini akan diserahkan ke Kementerian Keuangan untuk disimpan dalam kas negara. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat memamerkan tumpukan uang dengan total nilai 530 miliar rupiah. Uang tersebut dirampas dari tindak pidana perjudian online oleh terpidana bernama Oey Hengki Wiryo. Terpidana Oey Hengki Wiryo mengelola belasan situs judi online dengan menggunakan sejumlah modus demi mengelabui aparat dalam melakukan pelacakan. Asal-usul sumber uang hasil tindak pidana perjudian, kemudian setelah uang hasil kejahatan judi online ditempatkan, dilakukan penggunaan untuk melakukan pembelian aset berupa obligasi, kendaraan, dan aset lainnya. Kemudian kami telah melakukan penyitaan pada 22 bank ya, dengan nilai nominal 253 miliar sekian, kemudian melalui surat berharga negara SBN 276 miliar sekian, dan akhirnya para bapak ibu sekalian menyaksikan langsung uang tersebut ada di depan dan kita akan serahkan kepada negara. Seluruh uang tersebut diserahkan kepada Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk kemudian disampaikan ke kas negara sebagai penerimaan bukan dari pajak. Penyetoran uang rampasan negara dan denda perkara berasal dari penanganan perkara atas nama terpidana Oey Hengki Wiryo yang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Februari 2026 telah diputus secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana pencucian uang sebagaimana pasal 607 ayat 1 KUHP Nasional dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana penjudian online. Jumlah yang tersebut berasal dari uang yang dirampas negara sebesar tersebut dari berbagai rekening bank yang diduga berasal dari tindak pidana perjudian online dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Selanjutnya, uang tersebut akan kami setorkan ke dalam kas negara melalui Kementerian Keuangan. Dari Jakarta, Amrina Rida, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menyerahkan uang rampasan negara sebanyak 530 miliar rupiah dari tindak pidana pencucian uang judi online. Uang hasil rampasan diserahkan ke Kementerian Keuangan untuk disimpan dalam kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menyerahkan uang rampasan negara dan juga denda perkara yang berasal dari tindak pidana pencucian uang perjudian online sebanyak 530 miliar rupiah. Dan di belakang kami saat ini adalah tumpukan uang rampasan negara tersebut yang nominalnya dipecah menjadi 100 ribuan yang ditumpuk dengan sangat amat banyak. Kita bisa melihat bahwa tumpukan uang dengan total 530 miliar rupiah ini yang diserahkan dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Dan uang-uang ini berasal dari terpidana yang bernama Oey Hengki Wiryo yang merupakan terpidana yang diamankan ataupun juga ditangkap oleh Barreskrim Polri pada Mei 2025 lalu. Diketahui bahwa terpidana Oey Hengki Wiryo ini mengelola sejumlah situs-situs judi online dan uang-uang ini adalah uang yang berasal dari situs-situs judi online tersebut. Terdapat sejumlah modus-modus TPPU yang dilakukan oleh terpidana Oey Hengki Wiryo. Salah satunya adalah dengan mendirikan perusahaan-perusahaan cangkang ataupun juga perusahaan-perusahaan fiktif untuk mentransfer uang-uang yang berasal dari situs judi online menggunakan lebih dari 4.000 rekening dari 22 bank. Dan uang sebanyak 530 miliar rupiah ini kemudian diserahkan kepada Direktorat Perbendaharaan dari Kementerian Keuangan untuk disimpan dalam kas negara sebagai penerimaan bukan pajak. Tentunya dari pihak aparat ini menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari judi online yang dianggap merusak tatanan nasional. Dari Jakarta, Amrina Rida, Aris Setiawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras diduga menjadi korban penyiraman air keras oleh pria tak dikenal. Kapolri Listio Sigit berikan atensi khusus untuk kasus ini. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews, dan jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Davi Pratama. Pemirsa, update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Diandra Mukni pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Inilah rekaman CCTV saat aksi dugaan penyiraman air keras terhadap seorang aktivis Kontras, Andri Yunus. Peristiwa tersebut terjadi di Jembatan Talang, Senen, Jakarta Pusat. Korban yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba langsung histeris sambil menjatuhkan kendaraannya. Diduga korban merasakan panas terbakar akibat disiram air keras oleh 2 pria tak dikenal yang berboncengan dengan sepeda motor. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 23.37 hari Kamis saat korban akan pulang ke rumah usai mengikuti kegiatan di gedung YLBHI Jakarta. Kini, korban menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena mengalami luka bakar hingga 24%. Ini ancaman bukan cuma untuk Kontras, tapi untuk kita semua gitu ya. Teman-teman pers, teman-teman mahasiswa, teman-teman buruh, teman-teman pelajar, teman-teman semuanya yang selalu tidak pernah lelah memperjuangkan demokrasi, kecuali untuk orang-orang yang mengkhianati demokrasi. Jadi saya mau menyampaikan bahwa situasi ini sudah bukan alarm lagi. Teman-teman di sini semua berkumpul, ini bukan menyampaikan bahwa kita ada di alarm bahaya demokrasi. Atas peristiwa dugaan penyiraman air keras tersebut, Polri akan menangani secara profesional sesuai dengan prosedur yang ada. Kapolri Listio Sigit menyampaikan atensi khusus untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Bahwa Bapak Kapolri selaku pimpinan Polri telah memberikan atensi khusus terhadap penanganan dan pengungkapan kasus ini. Oleh karena itu, Polri telah melakukan langkah-langkah khususnya penanganan tempat kejadian perkara. Demikian juga beberapa rangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan bagian daripada penegakan hukum dilakukan secara berbasis ilmiah. Pendalaman terhadap para saksi sedang dilakukan khusus untuk saksi korban. Pimpinan Polri dan Polri menyampaikan turut prihatin dan kita mendoakan semoga saksi korban atas nama AY bisa mendapat perawatan dan pulih